Nah, ilmu ini beliau pendirinya itu Ustadz Nasrullah mengatakan bahwa ilmu ini adalah kalau dinilaikan itu sebetulnya senilai 21 miliar, teman-teman, sahabat semua. Kenapa? Karena ilmu ini muncul melalui wasilah perjalanannya Ustadz Nasrullah saat waktu itu sedang memiliki persoalan di minus 21 miliar. Dan hari demi hari beliau belajar ke Pak Kiai gitu ya. Kemudian beramu setiap pengalamannya terdapat ilmu gitu. Nah, itu dirangkum dalam buku tadi, Rahasia Magnet Rezeki. Sehingga muncullah buku Rahasia Magnet Rezeki. Wasilahnya itu ilmu-ilmu yang beliau praktekkan, Ustadz Nasrullah praktekkan, akhirnya 21 miliar bisa selesai, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang mana karena berkat irodatnya, karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan di muka bumi ini, masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar, masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, bertemu lagi dengan saya Ramdan Fauji, tentunya di channel Senang Berbagi. Pada video kali ini saya ingin share mengenai ilmu yang sangat luar biasa, kajian tentang magnet rezeki. Ini salah satu bukunya ya, buku mega bestseller, Rahasia Magnet Rezeki. Dan di buku ini sangat luar biasa sekali, banyak ilmu, banyak insight yang buku ini itu telah banyak mengubah kehidupan manusia gitu ya. Banyak yang tadinya banyak persoalan, ada persoalan A, wasilah buku ini gitu, kemudian solusi demi solusinya Allah berikan. Jadi bagi teman-teman yang belum memilikinya, boleh silahkan ya di Gramedia untuk membeli buku ini karena bagus sekali ya. Nah, saya melalui channel ini ingin share mengenai pengalaman saya dalam mempelajari ilmu magnet rezeki ini. Dan ilmu magnet rezeki ini pendirinya itu Ustadz Nasrullah. Alhamdulillah saya sudah mengikuti jenjang pendidikan ilmu ini dari yang basic sampai terakhir di training for trainer, sehingga saya sudah menjadi certified magnet rezeki dan saya mendapatkan lisensi untuk menyebarluaskan ilmu ini. Itu sudah dapat ridhonya dari Pak Ustadz Nasrullah. Begitu. Nah, sahabat, jadi pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang landasan magnet rezeki. Jadi dari mana nih sejarahnya ilmu magnet rezeki ini muncul, dan bagaimana apa saja gitu ya yang terdapat dalam magnet rezeki ini. Nah, saya ingin share dulu mengenai landasan ilmu ini. Landasannya apakah ada dalilnya gitu ya, ilmu ini kita akan kupas tuntas pada video kali ini. Baik, langsung saja ya kita menuju ke slide-nya, yaitu sekarang kita akan membahas landasan magnet rezeki. Nah, ilmu ini beliau pendirinya itu Ustadz Nasrullah mengatakan bahwa ilmu ini adalah kalau dinilaikan itu sebetulnya senilai 21 miliar, teman-teman, sahabat semua. Kenapa? Karena ilmu ini muncul melalui wasilah perjalanannya Ustadz Nasrullah saat waktu itu sedang memiliki persoalan di minus 21 miliar. Dan hari demi hari beliau belajar ke Pak Kiai gitu ya. Kemudian beramu setiap pengalamannya terdapat ilmu gitu. Nah,
itu dirangkum dalam buku tadi, Rahasia Magnet Rezeki. Sehingga muncullah buku Rahasia Magnet Rezeki. Wasilahnya itu ilmu-ilmu yang beliau praktekkan, Ustadz Nasrullah praktekkan, akhirnya 21 miliar bisa selesai, teman-teman. Nah, bagi teman-teman penasaran bagaimana dahsyatnya ilmu ini, yuk kita sama-sama pelajari mulai dari landasannya dulu. Oke, sebelum kita membahas landasan magnet rezeki ini, yuk kita tonton dulu video berikut ini, teman-teman. Need glasses, yang membutuhkan kacamata. Baik, teman-teman, jadi barusan dari videonya itu bahwa ada sebuah bola bowling gitu ya, yang jatuh, kemudian yang jalannya menurun, akhirnya jatuh dan melayang gitu. Ketika melayang disangkanya itu adalah bola biasa, bola sepak bola seperti itu ya, kemudian mau disundul. Nah, itu nggak mungkin bisa jadi tidak terlihat bahwa itu adalah bola bowling gitu yang sangat keras gitu ya, akhirnya jatuh ke kepalanya. Nah, tadi di video singkatnya itu adalah need glasses, katanya membutuhkan kacamata. Nah, melalui ilmu rahasia magnet rezeki ini, semoga nih teman-teman bisa melihat gitu ya, sudut pandang baru terhadap rezeki, sudut pandang yang luar biasa gitu ya terhadap rezeki gitu. Nah, karena rezeki ini penting, teman-teman, ini diperlukan oleh kita semua gitu ya. Kalau rezekinya lancar, keluarga jadi makin harmonis gitu ya. Nah, bagaimana kita pelajari pada video kali ini. Jadi stay tune ya, ikuti video ini sampai selesai. Oke, kita kembali lagi ke slide kita. Nah, dari mana datangnya rezeki, teman-teman? Dari mana datangnya rezeki? Sebetulnya rezeki itu datangnya itu tidak tiba-tiba, tapi datangnya itu ajaib. Ya, bukan sebab akibat. Bukan karena saya bekerja kemudian saya dapatkan rezeki. Bukan. Ada sebabnya baru kita mendapatkan rezeki. Enggak. Jadi rezeki itu adalah ajaib datangnya. Dan ini Allah sendiri yang katakan dalam surat At-Tolak ya, surat ke-65 ayat di akhir ayat kedua sampai ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalannya, dari setiap masalahnya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, artinya ajaib gitu. Ya. Nah, ini kalau kita memahami ayat ini, sebetulnya untuk bab rezeki ini harusnya itu kita itu lebih gimana ya, untuk praktek aja gitu, menjadi takwa. Nah, pertanyaan takwanya seperti apa? Ya, ini nanti kita akan bahas satu demi satu gitu ya dalam kajian magnet rezeki ini. Saya ingin share pengalaman saya saja gitu. Jadi sejak saya mengenal ilmu magnet rezeki ini, itu wah, ini materinya luar biasa sekali gitu ya. Berbeda dari yang lain gitu. Mudah difahami, mudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saya satu demi satu jurus-jurus magnet rezeki ini mulai saya praktekkan, dan alhamdulillah ya, kebahagiaan demi kebahagiaan, keberuntungan, kemudian momentum, kesempatan yang baik-baik gitu ya, proyek-proyek datang kepada saya. Dan untuk itulah saya ingin share kepada teman-teman bahwa ilmu ini adalah ilmu yang sangat luar biasa. Begitu ya. Jadi syaratnya itu untuk mendapatkan rezeki itu adalah bertakwa. Ya.
Syaratnya takwa, bukan kerja, bukan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa, Allah berikan solusi. Mungkin banyak kan dalam kehidupan kita itu sehari-hari itu berpersoalan dalam hidup kita itu. Nah, dalam berpersoalan itu bagaimana supaya kita itu diberikan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya bertakwa. Ini sebagai landasan yang pertama. Ilmu rahasia magnet rezeki. Jadi kalau kita bertakwa pasti dapat rezeki, udah gitu. Yang pertama. Kemudian Allah yang datangkan persoalan nih. Allah lah satu-satunya juga yang akan memberikan solusi dengan ajaib, min haitsu la yahtasib. Dan ini jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah. Orang-orang soleh itu adalah pewaris bumi. Jadi bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Ini jaminan dari Allah. Jadi kalau sudah menjadi orang soleh pasti mewarisi bumi ini. Karena sejarahnya begitu. Nanti di akhir ya saya akan ceritakan tentang hal ini gitu. Data-datanya lengkap bahwa orang Muslim itu berjaya, gitu, berabad-abad gitu, menguasai dunia ini. Oke, nanti itu di akhir. Baik, jadi kalau ditanya berapa takaran rezeki kita? Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak? Boleh di chat di kolom komentar ya. Kalau tahu takaran rezeki teman-teman itu segimana? Kan suka ada yang bilang, kan rezeki itu udah ditakar gitu dan tidak akan tertukar. Nah, kalau begitu sudah tahu takarannya. Begitu kan? Tapi kalau misalkan belum tahu, Allah sudah spill, teman-teman. Allah kasih tahu takaran rezeki untuk kita itu. Untuk bagi orang yang beriman itu Allah kasih tahu takaran rezekinya. Berapa takaran rezekinya? Berada di dalam Quran surat Nur ayat 55. Jadi takarannya bagi orang yang beriman, syaratnya beriman dan beramal soleh. Ya, tadi kan bertakwa itu termasuk amal soleh. Jadi kalau di ayat yang ini lebih spesifik beriman dan beramal soleh, maka akan berkuasa di muka bumi. Begitu. Nah, kalau berkuasa di muka bumi itu artinya ya segala sesuatu yang dibutuhkan itu mudah gitu, ada. Menjadi penguasa di muka bumi. Nah, nanti ini datanya ada ya di akhir ya, nanti saya bacakan terkait data-data bahwa orang Muslim itu berjaya dalam beberapa abad gitu, setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Baik. Jadi adakah keajaiban? Adakah keajaiban, teman-teman? Kita akan, soalnya di Magnet Rezeki ini akan sering berbicara tentang keajaiban. Nah, pertanyaannya, ada nggak keajaiban? Di dalam Al-Quran, banyak kan kisah-kisah ajaib dalam Al-Quran. Contohnya, mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan. Itu kisah ajaib atau dongeng? Kenapa ada dalam Al-Quran? Ajaib kan? Kemudian kisah Nabi Ibrahim yang dibakar di dalam api tapi tidak merasakan panas. Itu ajaib atau dongeng? Ajaib. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah gitu beritahukan kita kisah-kisah ajaib itu dalam Al-Quran? Untuk apa? Pertanyaannya. Apakah kisah ajaib itu hanya untuk dinyanyikan? Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Gitu. Atau Yasin wal Qur'anil Hakim. Sering teman-teman membaca Al-Quran seperti itu. Tiap Jumat mungkin dalam 1 minggu sekali minimal. Kita hanya menyanyikan, melagamkan, membacakan Al-Quran. Nah, pertanyaannya, untuk apa kisah dalam Al-Quran itu ada gitu? Ya, ibarat gini, kalau misalkan ada resep, buku resep makanan, ini untuk ibu-ibu lah khususnya. Ada buku resep makanan, kemudian di situ dicatatkan resep untuk membuat steak dari chef ternama di dunia gitu. Nah, resep ini apakah untuk dinyanyikan? Contoh,
Bahan-bahan untuk stik, 1 sihung bawang putih, garam secukupnya, ditambahkan minyak goreng, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Itu dinyanyikan. Pertanyaannya, ketika kita menyanyikan buku resep itu, akan terjadi nggak? Jadi nggak itu stiknya? Tidak. Wong kita hanya menyanyikan, hanya membaca gitu. Resep-resepnya ini A, kemudian ditambah lagi misalkan ketumbarnya sekian. Itu hanya dibaca. Nah, ketika kita hanya membaca seperti itu, maka resep semewah apapun itu makanan tidak akan jadi. Betul nggak? Nah, begitupun yang terjadi terhadap Al-Quran yang ada di dekat kita mungkin. Kita hanya menjadikan Al-Quran itu untuk dinyanyikan. Dan terjadi nggak keajaiban? Tidak. Maka buku resep ini untuk dipraktekkan. Ketika kita mempraktekannya, tadi ada bawang putih 1 sihung, kemudian bawang merah 2 sihung, terus gitu ya, dengan cara-caranya segala macam. Kita praktekkan satu demi satu gitu ya. Dagingnya sekian gram gitu kan. Kemudian dimasak, maka jadi. Nah, begitupun kisah ajaib dalam Al-Quran. Kalau kita hanya menyanyikan saja, melagamkan saja, membacakan saja, maka tidak akan ada jadi keajaiban untuk apa-apa terhadap diri kita. Maka kisah ajaib dalam Al-Quran ini adalah untuk kita praktekkan. Coba nih, teman-teman ikutin dulu saya ya. Untuk apa kisah ajaib dalam Al-Quran? Untuk dipraktekkan. Oke? Jadi untuk dipraktekkan supaya kita mendapatkan keajaiban itu. Begitu konsepnya ya. Jadi banyak ya berserakan kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran. Kemudian keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Nah, ini syaratnya beriman. Ya. Iman. Memang harus percaya gitu. Kisah ajaibnya ada dalam Al-Quran. Seperti tadi kisah Nabi Ibrahim kemudian dibakar dalam api, tapi tidak terasa panas, dingin. Apakah itu hanya dongeng atau kisah ajaib? Kisah ajaib. Di situ ada hikmahnya yang harus kita praktekkan gitu. Ya, nah itu nanti lebih dalam lagi dalam kajian-kajian berikutnya. Ada jurus-jurus khusus nanti untuk membahas itu. Cuman di sini karena ini landasan magnet rezeki, maka kita harus menguatkan dulu keimanan kita bahwa ilmu ini dasarnya ada, dalilnya ada. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam dalil sejarahnya munculnya ilmu magnet rezeki sesuai yang telah diutarakan oleh Pak Nasrullah. Saya hanya menyampaikan ulang gitu ya. Jadi di sini bermula dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, dalam Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-37. Yang dalam surat ini mengisahkan kurang lebih bahwa ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam. Nah, Maryam ini adalah keponakannya Nabi Zakaria dan hanya diberikan pendidikannya, pembelajaran segala macam itu diurusnya oleh Nabi Zakaria. Tidak ada yang lain. Maryam ini hanya tinggal di mihrabnya gitu. Dan di mihrabnya itu tidak kemana-mana. Yang selalu memberikan makanannya Nabi Zakaria. Tapi suatu ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam. Ternyata sudah terdapat makanan di situ. Nah, Nabi Zakaria bingung. Siapa yang ngirim ini makanan? Kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam. Wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan makanan ini? Kata Nabi Zakaria. Ya. Kemudian Maryam menjawab, makanan ini dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau Maryam bilangnya ini masak atau apa, ini tidak akan jadi ilmu. Tapi karena Maryam ini berbicara bahwa ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Bighairi hisab. Jadi Allah memberikan rezeki itu tanpa hisab, kata Maryam itu ya. Bighairi hisab. Nah, kalau hisab itu gini, hisab itu kita contohkan, kita masuk ke showroom mobil lah. Masuk ke showroom mobil kemudian bertanya,
Bang, ini berapa harga mobil? 500 juta kan. Nah karena kita hisab, kalau hisab itu gini, ngitung. Kita gajinya 10 juta misalkan. Kemudian, kalau misalkan ini mobil harganya 500 juta. Berapa untuk DP-nya? 10%. Berarti 50 juta. Harus keluar dulu 50 juta. Kemudian cicilan sekian tahun baru lunas. Itu hisab. Berhitung untuk mendapatkan mobil itu dengan cara hisab itu seperti itu, logika. Ya logikanya. Tapi kalau misalkan bi ghairi hisab, ajaib. Nggak bayar, nggak kredit, nggak beli, tapi mobil datang ada yang nganterin ke rumah. Nah itu bi ghairi hisab. Seperti kisahnya Maryam itu dalam Quran surat ketiga ayat 37. Nah ini makanan dari Allah katanya gitu. Nah Nabi Zakaria, gitu ya. Iya, karena Allah memberikan rezeki tanpa hisab di situnya, bil ghairi hisab. Begitu. Nah, akhirnya Nabi Zakaria kan yang nabi itu Nabi Zakaria, tapi yang ajaib Maryam. Begitu. Dalam kisah ini ya. Nah, jadi sejarahnya dibuatnya nama magnet rezeki itu kata Pak Nasrullah itu dari surat ini. Ya, dari di situ ada mihrab. Nah, jadi awalnya itu ingin memberi namanya itu mihrab rezeki. Tapi karena beliau waktu itu sama Mas Ipo Santosa gitu ya. Kemudian Mas Ipo Santosa membuat namanya itu magnet rezeki dan beliau tertarik sekali, bagus sekali katanya gitu. Akhirnya lisensinya itu magnet rezeki itu dari Mas Ipo Santosa sampai detik ini katanya lisensinya itu atas nama Mas Ipo Santosa, tapi Pak Nas izin kepada Mas Ipo untuk meneruskan gitu. Ya nanti ini kisah yang lengkapnya teman-teman, barangkali kalau misalkan berkenan gitu ya ingin mendalami ilmu magnet rezeki ini, setiap bulannya ada nih kajiannya atau seminarnya gitu yang langsung dibawakan oleh Pak Nasrullah 1 bulan sekali, hybrid. Pak Nasrullah langsung menyampaikan. Nanti kalau mau lebih detail lagi boleh kita ikutin ya SHMR, silahkan cari info-info terdekat. Di bulan depan juga ada ya SHMR. Mungkin teman-teman di kota mana ada, di setiap kota dilaksanakan gitu secara hybrid. Dan itu nanti yang membawakan langsung Pak Nas. Itu lebih jelasnya ya. Nah jadi sejarahnya itu dari mihrab rezeki. Jadilah yang mihrabnya diganti dengan magnet dan rezekinya ada rezeki kata-kata. Jadi dalilnya itu dari sini. Mulai kata awalnya itu munculnya magnet rezeki. Jadi magnet rezeki ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keajaiban. Jadi mukjizat. Nah mukjizat ini adalah keajaiban yang terjadi kepada para nabi ya, para rasul. Kemudian kalau karomah, keajaiban yang terjadi kepada para wali. Nah kalau kita orang biasa gitu ya, orang biasa seperti kita ini masih ada keajaiban bisa gitu. Yang itu namanya adalah ma'unah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau menjadi insan magnet rezeki itu adalah berusaha untuk menjadi insan yang selalu ditolong Allah. Baik dalam menyelesaikan persoalannya, baik dalam mendapatkan rezekinya dan lain. Itu kita menjadi insan yang selalu berusaha untuk ditolong Allah. Yaitu namanya ma'unah. Begitu. Ya, jadi itulah sejarahnya adanya ilmu rahasia magnet rezeki. Berawal dari minusnya Pak Ustadz Nasrullah minus 21 miliar. Begitu. Oke, sekarang saya ingin membacakan data ekonomi umat ya, bahwa Islam ini berjaya sebetulnya beberapa abad setelah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW wafat gitu. Kekayaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaitu mewarisi 7.000 properti ladang pertanian seharga 160 juta. Totalnya itu kalau dikalkulasikan itu 11,2 triliun. Luar biasa ya. Cash flow per bulannya nih, dari properti 7.000 ini dikali 40 juta sama dengan 2,8 triliun per tahun atau 233 miliar per bulan. Luar biasa ini. Coba bayangkan kalau misalkan
sahabat semua memiliki penghasilan 233 miliar per bulan. Mau beli apa? Berkuasa di muka bumi seperti ayat yang tadi. Itu ya, dalam surat Nur ayat ke-55. Akan menjadikan kalian berkuasa sebagaimana telah kami menjadikan orang-orang sebelum kalian berkuasa. Nah ini, datanya ini. Dan ini valid ya, hasil riset gitu dari nanti referensinya di belakang ya. Dari mana catatan ini atau data ini gitu. Nah kalau kita nih, ini Umar bin Khattab itu memiliki penghasilan 233 miliar per bulan. Kalau kita, ya hilanglah nolnya mungkin belakang. 2.333.000 mungkin gitu ya. Ya Allah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa hanya UMR gitu? Padahal di sejarahnya itu bahwa Umar bin Khattab saja memiliki penghasilan sekian. Baik, yang berikutnya, kekayaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi simpanan uangnya itu 151.000 dinar plus 1.000 dirham. Kalau dulu kan dinar dirham ya. Kemudian mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar. Beberapa sumur senilai 200.000 dinar atau 400 miliar. Luar biasa. Rekening tertua di dunia. Nah, ini unik nih. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini, jadi beliau itu sudah meninggal beberapa abad ya, 1400 tahun yang lalu, tapi rekeningnya sampai detik ini itu masih aktif, teman-teman, masih aktif. Dan itu masih bisa membangun hotel, luar biasa. Orangnya sudah meninggal, rekeningnya masih aktif dan terus masih bertambah. Itulah salah satu keberkahan rezeki. Nah, sedangkan kita coba gimana coba? Kitanya masih hidup, rekeningnya sudah nol. Itu kita kebalikannya. Beda sedikit ya. Kalau Utsman itu orangnya sudah meninggal, rekeningnya masih hidup sampai detik ini dan tidak berkurang, terus malah bertambah. Kita orangnya masih hidup, rekeningnya sudah meninggal dunia. Subhanallah, itu gurau ya. Oke, kita kembali lagi. Kemudian, nah ini dalam catatan kalau misalkan sekarang itu 1 dinar itu kurang lebih 13 jutaan lah ya, kurang lebih. Coba kalikan saja. Berapa tuh? 150.000 dinar. Kalau dikalikan, dikurskan kali sekarang itu udah berapa triliun itu. Banyak sekali. Artinya sejarahnya itu bahwa orang-orang terdahulu itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu berjaya, kaya raya, bahagia hidupnya, dan dijamin masuk surga. Luar biasa. Di dunianya bahagia, di akhiratnya dapat surga. Nah inilah yang akan dibahas melalui buku Rahasia Magnet Rezeki atau ilmu rahasia magnet rezeki. Insya Allah saya juga akan share gitu ya pengalaman-pengalaman saya nanti di video-video yang lainnya. Oke. Kemudian kekayaan Zubair bin Awam. Nah ini ya, 50.000 dinar dan seterusnya nih. Ya. Pokoknya intinya bahwa sahabat-sahabat Nabi itu kaya raya. Mereka semua hanya bertakwa, beriman, bertakwa sesuai ayat-ayat yang tadi landasan ilmu magnet rezeki. Surat At-Tolak di akhir ayat kedua sampai ke ayat ketiganya. Itu dipegang, kemudian dipraktekkan seperti tadi. Halnya kisah keajaiban kita praktekkan gitu. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk dibaca teman-teman, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit demi sedikit saja sesuai kebutuhan kita. Maka kalau kita mengikuti alur yang tersedia dalam Al-Quran, maka kebahagiaan itu otomatis datang kepada diri kita. Nah ini sebagai muraji'nya itu adalah fikih ekonomi Umar, Dr. Jaribah. Jadi ini hasil penelitian yang saya bacakan itu. Ya, bukan sembarangan, itu memang betul hasil diteliti gitu. Dan hasil datanya yang faktualnya itu. Begitu.
Baik, terakhir sahabat, bahwa keajaiban-keajaiban itu memang ada bagi mereka yang percaya. Dan ini sudah terbukti. Ustadz Nasrullah sendiri, pendiri buku Rahasia Magnet Rezeki, founder Magnet Rezeki ini, sudah merasakan keajaiban demi keajaiban. Ya, saya nanti ceritakan gitu ya keajaiban yang didapatkan oleh Ustadz Nasrullah. Apa yang terbetik di benak langsung terwujud seakan dijamin oleh Allah. Dan ini beliau sudah merasakannya. Nanti saya ceritakan kisah-kisahnya ini. Saya sebetulnya ingin menceritakan kisah ini gitu ya, tapi saya rasa alangkah lebih baiknya nanti saya ceritakan kisahnya Ustadz Nasrullah ketika mendapatkan kulkas gratis seperti apa dalam posisi waktu itu minus 21 miliar. Kemudian kisah menangkan lomba, kisah habis uang yang waktu itu habis uangnya itu ratusan juta dan ada yang perlu dibayar gitu. Kisahnya seperti apa nanti ya, ini saya akan ceritakan pada video berikutnya, yaitu ya akan membahas tentang perisai rezeki. Apa itu perisai rezeki nanti setelah masuk di materinya ya. Kemudian kisah Pak Nas mendapatkan mobil, rumah, perusahaan dan lain-lain. Nah, ini supaya tidak terlampau panjang, nanti saya ceritakan di kajian-kajian berikutnya. Intinya saya ingin merangkum dulu dari landasan magnet rezeki. Dan nanti juga kisah-kisah keajaiban saya gitu yang sudah saya rasakan, saya sedikit demi sedikit nanti juga saya ceritakan juga. Tapi itu sebagai tahadus binikmat ya, karena bahwa ilmu ini betul-betul bekerja gitu terhadap kehidupan saya. Gitu, di samping keajaiban-keajaiban Pak Ustadz Nasrullah yang nanti saya ceritakan, atau ada juga member Magnet Rezeki yang sudah mempraktekkan ilmu ini dan berhasil gitu. Nah, jadi ilmu Magnet Rezeki itu landasannya ada, dalilnya ada, dan ini semuanya rujukannya itu dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran, hadis. Jadi saya pun lebih tenang ketika mempraktekkan ilmu ini, begitu ya teman-teman. Jadi saya ketika mempraktekkan ilmu ini adalah lebih tenang. Karena ya dasarnya itu Al-Quran. Makanya tagline-nya itu menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah Subhanahu. Itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Itu murni dari kekurangan saya, ketidaktahuan saya. Dan yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan semoga sahabat semua yang menonton video kali ini selalu diberikan keberkahan, kelimpahan rezekinya, kemudian keharmonisan, hal-hal yang baik datang. Semoga bisa Allah mudahkan untuk dibukakan hatinya untuk bisa memahami ilmunya dan bisa mempraktekkan terus. Sekian yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Ramdan Puji undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.